Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena penjelasan untuk soal-soal kombinatorika yang sudah saya kirim di grup tidak bisa saya jelaskan langsung melalui Google Meet yang saya janjikan sebelumnya, dikarenakan anak saya masih belum benar-benar sehat. Jadi daripada nanti terganggu, jadi saya rekam saja, jadi bisa kalian pelajari dan kalian lihat sewaktu-waktu jika lupa. Ini juga sebagai note atau catatan kalian nanti biar belajarnya juga lebih enak. Nah, di sini di soal nomor 1, jadi saya akan jelaskan semua soalnya. Di sini ada 15 poin, dimana macam-macam soalnya itu kebanyakan tipe-tipe soalnya yang keluar seperti ini, tetapi nanti mungkin modelnya saja yang berubah. Jadi misalnya di sini contohnya adalah sebuah pesta dihadiri N pasang suami istri. Setiap orang akan berjabat tangan dengan semua orang yang hadir kecuali dengan pasangannya sendiri. Jika terjadi 1012 kali jabat tangan, maka tentukan banyaknya pasangan suami istri yang hadir. Jadi yang pertama ini kita belum tahu banyaknya pasangan suami istri. Nah, caranya, kuncinya di kombinatorika itu adalah harus mencerna per kata di soal yang diketahui. Jadi yang diketahui dihadiri N pasang suami, berarti orangnya adalah 2N. Karena N pasang berarti kalau setiap orangnya dia ada suami dan istri, berarti N-nya dikali 2, sehingga dia 2N untuk sampelnya. Setiap orang dia berjabat tangan dengan semua orang yang hadir, maka setidaknya orangnya dia berjabat tangan 1 kali dan tidak berjabat tangan dengan pasangannya sendiri, ya kan? Dan gak mungkin berjabat tangan dengan dirinya sendiri, pengecualiannya ada 2, sehingga dia dalam menentukan menggunakan kombinasi. Di sini juga kenapa berkombinasi? Bisa saja karena ini bisa tidak berurutan atau tidak berulang. Misalnya si A bersalaman dengan B moro-moro juga bersalaman dengan A, kan tidak masalah, kan tidak diperhitungkan semuanya itu, maka kita menggunakan kombinasi. Yang di sini kombinasinya adalah C2N, 2N-nya itu sudah saya sebutkan tadi, dia 2-nya juga sudah saya sebutkan tadi. Kombinasi ini kita kurangi dengan N. Kenapa dikurangi dengan N? Karena di sini sudah 2N. Nah, oleh karena itu kita harus menguranginya dengan N-nya. Yang ini sudah semua orang kita menyebutnya 2N. Sedangkan di sini kita kurangi pasangannya, yaitu sebanyak N. Nah, sama dengan 1012. Sehingga kalau dijabarkan seperti ini ya, kombinasi dikurangi N min 1012. 2N pangkat 2 dikurangi N dioperasikan sehingga menjadi N kuadrat min N 506. Kita mencari N-nya. N-nya baru ketemu N23 sama dengan yang satunya N min 22. Tidak mungkin dong min hasilnya. Jadi kita ngambilnya yang 23. Jadi telah ketemu bahwa banyaknya pasangan suami istri yang hadir, N-nya adalah 23. Jadi 23 pasang. Terus yang B, jika 10 orang suami pulang lebih awal dan setelah pesta mereka yang terakhir pulang saling berjabat tangan lagi kecuali dengan pasangannya, berapa kali jabat tangan? Nah, jadi 10 orang ini pulang dulu, tapi suaminya. Nah, karena ada 23 pasang suami istri, 10 suami pulang, berarti kan tinggal 36. Kenapa kok tinggal 36 orang? 23 pasang, berarti orangnya ada 46. Kalau 10 suami pulang berarti kan tinggal 36 orang. Nah, jadi yang di sini tadi yang ditanyain adalah 36 sehingga terdapat 13 pasangan suami istri. Nah, yang suaminya kan 10 nih yang pulang, berarti yang tinggal istrinya tinggal 10, sisanya kan tinggal 13, berarti 13 ini merupakan pasangan yang masih ada.
Sehingga cara menulisnya adalah kombinasi dari sampel semuanya, yaitu 36 yang masih tersisa. Dia berjabat tangan 2 orang, kecuali dirinya sendiri dengan pasangan, dikurangi 13, hasilnya adalah 617 kali. Paham ya? Untuk yang nomor 1. Terus untuk nomor 2, jadi saya di sini memang sengaja tidak menjelaskan setiap rumus ada kombinasi setiap rumus yang ada di kombinatorika, karena waktunya juga mepet. Jadi saya hanya langsung terjun ke dalam soal, dan memang sengaja saya kasih pembahasannya biar kalian itu juga mempelajari terlebih dahulu. Jadi karena sudah mempelajari terlebih dahulu, mungkin ada poin-poin di jawaban itu, ini dari mana, kok bisa seperti ini. Jadi saya jelaskan satu-satu. Nah, untuk tipe-tipe soal yang lain tinggal dikembangkan dari soal yang ini. Jadi karena sudah dijelaskan satu-satu, kalian bisa mengembangkan gitu ya. Untuk yang kedua, terdapat 3 orang Amerika, 4 orang Belanda, 2 orang Chili. Mereka berbaris berjajar. Tentukan banyaknya cara mereka berbaris jika posisi bebas. Nah, yang pertama ini posisi bebas. Gak masalah kalau posisi bebas, tinggal difaktorialkan semua orangnya. Jadi 3, 4, 2, totalnya 9 difaktorialkan. Hasilnya adalah ini, karena dia tidak mempengaruhi posisinya, dia posisi bebas, terserah. Yang kedua, orang Belanda berkelompok. Yang kita misalkan orang Amerika A, orang Belanda B, orang Chili C. Sehingga dia dimisalkan begini, jadi orang Belanda berkelompok dengan Belanda, Amerika sama C terserah mau bagaimanapun dia, kelompok yang mana, atau yang A, C dengan C, atau A, C, A terserah. Yang penting orang Belandanya berkelompok. Jadi yang saya misalkan di sini ada 6 kotak yang bisa dipermutasikan. Jadi ada permutasi 6 ke 6, sehingga dia 6 faktorial, 6 kotak itu. Orang Belanda yang berada dalam satu kotak juga bisa dipermutasikan. Orang Belanda ada berapa? Ada 4, sehingga ada 4 faktorial. Sehingga banyaknya cara dari permasalahan itu. Jika orang Belanda berkelompok, maka 6 faktorial dikali 4 faktorial. Kalau misalnya orang Amerika yang berkelompok, semua total ada berapa? 1, misalnya ya, orang Amerika yang berkelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kotaknya ada 7. Ya kan? Kalau misalnya ada 7 kotak, berarti tinggal 7 faktorial dikali dengan orang Amerika yang berkelompok 2, 3 faktorial. Jadi 7 faktorial kali 3 faktorial gitu. Jadi dikembangkannya cuma dari itu ya. Jadi poin-poinnya sudah saya jelaskan. Yang ke C, yang sewarga negara berkelompok. Nah, berarti yang sewarga negara ini yang berkelompok. Caranya berarti ada 3 kotak, Belanda, Amerika, Chili, ya kan? Sehingga di situ ada 3 faktorial. Nah, 4 orang Belanda, 3 orang Amerika, 2 orang Chili, dia masing-masing dipermutasikan sehingga menghasilkan yang ini semuanya adalah 6 faktorial. Sorry, ini salah ya. Ini jangan dilihat. Yang ini adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu ada 3 kotak. Yang ini 6 faktorial kali 4 faktorial habis. Bukan itu. 3 faktorial ada 3 kotak. Yang Belanda ada 4, berarti 4 faktorial. Yang Amerika ada 3 faktorial. Yang Chile ada 2 faktorial. Itu sudah hasilnya. Gampang ya. Oke, yang poin ketiga. Ada berapa banyak susunan? Nah, ini udah biasa juga yang sering muncul. Ada berapa banyak susunan kata yang diambil dari Olimpiade? Nah, kata Olimpiade ini jumlah hurufnya ada berapa? Jadi kan untuk saya rodok cepat karena durasinya pasti lama, mungkin saya upload 2 kali. Olimpiade ini ada berapa hurufnya? Ada 9. Rinciannya itu ada U1 kali, ada L1 kali, ada I2 kali, M1 kali, P1 kali, A1 kali, D1 kali, E1 kali. Sehingga
banyaknya susunan dari kata olimpiade ini, dia adalah 9 faktorial. 9 itu banyaknya olimpiade per 2 faktorial. Kenapa kok 2 faktorial? Karena yang paling banyak i-nya itu adalah 2 faktorial. Kan di situ kita menggunakan permutasi 9 faktorial per 2 faktorial. Cuma begitu aja. Ya Allah. Sekarang yang keempat. Nah, ini juga biasa sering terjadi. Ada 6 dadu dengan 6 sisi. Satu dadu kan 6 sisi, dilempar 1 kali. Yang ditanya adalah probabilitas munculnya jumlah mata dadu 9. Diingat, jumlah mata dadu 9. Yang kita cari adalah probabilitasnya dari 6 dadu, yaitu 6 dengan 6 sisi, sehingga 6 pangkat 6. Kemungkinan munculnya jumlah mata dadu 9 adalah setiap mata dadu yang muncul. Jadi misalnya dilempar 1 kali, keluar 1 sampai 5 kali, terus yang terakhir keluar angka 4, sehingga dia memiliki rumus 6 faktorial per 5 faktorial, ya kan? Dia ada 6 susunan. Terus yang kedua dilempar lagi 1 ada 4, keluar 2, keluar 3, maka di sini ada 6 faktorial per 4 faktorial. Ini sebenarnya 5 faktorial, 4 faktorial dari mana ini loh? Dari banyaknya yang muncul, dari yang paling banyak yang muncul. Seperti tadi olimpiade, yang paling banyak yang sering keluar 2 kan, 2 i kan, i-nya ada 2, berarti 2 faktorial yang diambil. Yang di sini ini kan yang paling banyak keluar itu adalah angka 1, sehingga 5 yang kita ambil itu 6 faktorial per 5 faktorial. Yang kedua yang paling banyak 1 itu adalah 4 kali banyak angka satunya, sehingga yang diambil adalah 6 faktorial per 4 faktorial. Gitu cara cepatnya ya. Jadi yang ini 6 faktorial karena ini susunannya banyak. Yang misalnya yang keluar adalah 3 dadu itu 1 semua, ketiga terakhir itu ketiga selain itu adalah 2 semua, jumlahnya tetap 9, sehingga 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial, lalu dijumlah semuanya, maka ada 56 susunan, sehingga probabilitasnya adalah 56 per 6 pangkat 6. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Oke, next yang kelima. Banyak cara mengisi persegi panjang berukuran 2 kali 16 dengan persegi panjang berukuran 2 kali 2, 2 kali 3, dan 2 kali 4 adalah di sini. Karena setiap persegi panjang diberikan memiliki ukuran yang sama, yaitu 2, 2, dan 2, maka kita meninjaunya yang ini saja, lebarnya saja, yaitu 2, 3, dan 4 yang kita tinjau. Sehingga yang kita pengen ini kan 2 kali 16. Bagaimana caranya yang 2, 3, 4 ini jadi 16? Sehingga kita sebut dengan 2A plus 3B plus 4C sama dengan 16, begitu ya. Setelah itu saya naruhlah ke dalam tabel. Ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Boleh yang pertama saya sebut dengan 0, maka C-nya 4 sehingga menjadi 16. Yang kedua di sini saya tulis 2, di sini 0, maka C-nya 3 sehingga menjadi 16, dan seterusnya. Ternyata ada 10 cara untuk mengisi persegi panjang tersebut, sehingga masing-masing pada tabel kita menggunakan permutasi berulang guna menghitung banyaknya seluruh caranya. Jadi kita menggunakan permutasi yang berulang. Jadi yang di sini kita masukkan ke dalam soal 4 faktorial per 4 faktorial 1. Kedua, yang ini adalah 2 tambah 3, 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Yang ketiga, 5 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial, dan seterusnya, sehingga hasilnya adalah 165 cara. Itu ya.